Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 5 Maret 2025 kita kumpul kembali di pertemuan keempat ya. Alhamdulillah. Nggak kerasa kita sudah pertemuan keempat. Means berarti sekitar empat pertemuan lagi kita akan bertemu menyelesaikan sebelum UTS dan selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Musnaini ya. Harapannya poin-poin materi yang saya berikan setiap minggunya, inspirasi sharing yang saya berikan itu bisa mendorong teman-teman untuk bisa menjadi calon-calon entrepreneur muda yang harapannya bisa menjadi kebanggaan kita di Universitas Jambi bahwa jurusan prodi kewirausahaan di Unja ini bisa menelurkan calon-calon pengusaha muda yang sukses ya ke depannya. Kemudian rekan-rekan semua info dari siapa kemarin Widya kalau nggak salah ya bahwa ada beberapa mahasiswa yang notabene pindah magang. Jadi ada sekitar 5 atau 6 mahasiswa yang tidak melanjutkan kelas ini. Mahasiswa yang saat ini masih melanjutkan, terima kasih. Tetap fokus dengan kuliahnya. Yang magang juga dipersilakan fokus dengan magangnya seperti itu. Saya izin melanjutkan materi kita di hari ini. Materinya sudah terlihat, Zaki atau apa nih Merina? Enggak, Pak. Sudah baik. Oke, Sudah. baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya coba lanjutkan pertemuan keempat mata kuliah manajemen bisnis franchise oleh saya sendiri Bambang Purnomo hari Rabu 5 Maret 2025. Nah, di minggu lalu rekan-rekan saya berikan assignment bagaimana menganalisa analisa SWOT franchise makanan cepat saji KFC. Kemudian saya minta teman-teman juga membuat analisis strategi kopi janji jiwa ya dan analisa teman-teman sendiri kalau seandainya teman-teman menjadi seorang entrepreneur, teman-teman memilih bisnis franchise produk ataupun jasa. Nah, hari ini saya minta salah satu aja, nggak dua orang Zaki atau Nandita. Jadi salah satu yang bisa present. Zaki Ahmad sudah hadir ya? Zaki Ahmad, tes. Hadir, Pak. Oke, nah kebetulan Nandita ini kayaknya mahasiswa yang salah satu yang pindah ke magang konversi. Jadi untuk hari ini Zaki udah siap materinya dipresentkan? Insya Allah siap, Pak. Baik, terima kasih Zaki. Saya berikan nanti waktu sekitar 5 maksimal 10 menit. Jadi sebelum jam 5 nanti kita udah selesai materi hari ini. Jadi kita mau siap-siap ngabuburit dan nyiapin untuk berbuka puasa ya buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa hari ini. Nah, terima kasih yang sudah mensubmit tugas. Ada beberapa orang yang tidak mensubmit tugas, Ari Hidayat, Talenta Raja Guguk, Marula Situmeyang, dan Ananda. Mungkin ikut konversi magang, cuman belum ada update. Cuman yang sudah mensubmit tugas, teman-teman terima kasih. Semoga bisa menganalisa lebih dalam ketika nanti ingin terjun biar berbisnis kuliner ataupun berbisnis jasa di franchise itu bisa mendapatkan insight yang cocok. Saya kayaknya cocok di bisnis food and beverage saja atau di bisnis jasa salon, barbershop dan lain sebagainya ya. Oke, silakan Zaki, waktu dan kesempatan saya persilakan 5 sampai 10 menit untuk mengupdate hasil analisa, temuan, referensi dan sebagainya dari analisa Zaki terkait 3 pertanyaan yang saya berikan. Silakan Zaki. Oke. Izin, Pak, belum bisa share, Pak. Oke, sudah saya upload. Silakan Zaki. Oke, silakan. Udah. Ya, Pak. Sudah, Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Bambang Purnomo dan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas minggu lalu, yakni terkait dengan analisis franchise untuk di KFC, janji jiwa, serta perbandingan franchise. Ada franchise produk dan juga jasa. Jadi sebelum kita ke analisis SWOT, mungkin kita perlu kilas sedikit apa itu KFC. KFC itu adalah suatu bisnis waralaba makanan cepat saji terbesar di dunia yang berdiri sejak tahun 1952 hingga pada saat ini telah berkembang lebih di 150 negara dengan sistem franchise yang telah sukses. Untuk analisis SWOT-nya sendiri untuk bisnis KFC itu di sisi kekuatan KFC memiliki brand yang kuat. Brand ini telah dikenal luas bahkan mancanegara. Kemudian yang kedua juga dia memiliki resep yang rahasia dan rasa yang konsisten. Kemudian juga jaringan distribusinya juga luas, memiliki ribuan gerai di seluruh dunia. Juga ada inovasi menu yang dihadirkan serta sistem franchise juga yang telah teruji karena sudah besar sekali sampai ke 150 negara. Nah, untuk kekurangannya terletak di bahan baku ayam, karena bahan baku ayam ini cukup fluktuatif harganya. Kemudian juga ada juga produk kritik terhadap kesehatan, karena banyak masyarakat juga yang menganggap bahwa makan cepat saji itu tidak sehat. Juga adanya persaingan yang ketat terhadap bisnis serupa seperti McDonald, Burger King, dan lain sebagainya. Untuk peluang dari KFC sendiri itu ada di digitalisasi, kemudian juga ada ekspansi ke pasar-pasar yang untuk negara berkembang, serta mungkin ada inovasi makanan atau menu sehat yang disiapkan. Untuk ancamannya, satu ada perubahan preferensi konsumen, yang kedua juga regulasi pemerintah, dan yang terakhir fluktuasi ekonomi yang terkait dengan daya beli masyarakat terhadap produk-produk premium. Nah, kalau untuk Janji Jiwa sendiri, Janji Jiwa ini merupakan brand F&B yang lahir di Indonesia, yang sudah cukup besar juga. Untuk strategi pemasaran digital Janji Jiwa, menurut saya ada di 5 aspek, Pak. Yang pertama ada pemanfaatan media sosial. Janji Jiwa aktif di Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Kemudian juga menggunakan konsep yang storytelling dalam mengemas konten-kontennya, juga memanfaatkan influencer dan KOL. Kalau untuk yang kedua, ada strategi branding dan kampanye viral, mengusung tagline, melakukan kampanye viral seperti program Janji Jiwa TOS dan lain sebagainya. Juga terintegrasi dengan platform digital, manfaatkan GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Juga ada strategi promo dan diskon, ada promo seperti paket bundling, ketika membeli dengan e-wallet seperti OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Juga ada juga penggunaan data untuk personalisasi. Nah, data dari personalisasi ini digunakan oleh Janji Jiwa untuk memberikan rekomendasi menu dan menyesuaikan preferensi dari pelanggan. Lalu kalau untuk perbandingan antara franchise produk dan franchise jasa, mana yang lebih menguntungkan di era saat ini, saya kemas dari Ansable. Yang pertama ada faktor dilihat dari modal awal, potensi keuntungan, manajemen operasional, tren pasar, tingkat ketergantungan pada lokasi dan peluang digitalisasi. Kalau untuk franchise produk sendiri umumnya lebih tinggi karena perlu biaya bahan baku dan peralatan, sedangkan franchise jasa lebih relatif rendah. Potensi keuntungan bisa lebih tinggi karena permintaan yang besar. Untuk di franchise produk, manajemen operasional memerlukan pengelolaan stok dan bahan baku. Kalau untuk franchise jasa memerlukan pelatihan SDM. Untuk tren pasar, produk F&B ini tetap populer, tetapi persaingannya ketat. Kalau untuk produk jasa, itu jasa berbasis digital seperti edukasi, kesehatan, itu saat ini semakin diminati. Untuk ketergantungan pada lokasi, franchise produk ini sangat bergantung pada lokasi yang strategis. Kalau jasa itu lebih fleksibel. Kalau untuk peluang digitalisasi, sejauh ini
kalau untuk jasa ini bisa lebih berkembang. Sehingga dapat diberikan kesimpulan, satu, jika ingin bisnis dengan perputaran uang yang cepat dan brand yang kuat, franchise produk seperti F&B lebih menjanjikan. Yang kedua, jika ingin model bisnis yang margin keuntungan tidak terlalu beragam, lokasi fisik franchise menjadi pilihan lebih utama. Yang ketiga, di era digital saat ini, franchise jasa yang lebih mengadopsi teknologi lebih cepat seperti layanan edukasi online, kesehatan, kecantikan memiliki potensi besar untuk berkembang. Nah, demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Zaki. Ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanya. Yang pertama, untuk bisnis KFC sendiri, menurut Zaki, kan ada isu ya, mungkin pada saat berapa bulan atau berapa tahun terakhir, pada saat perang ya antara Israel dan Palestina di jalur Gaza, yang mana banyak ini khususnya ya di Indonesia mungkin ya, bahwa KFC itu di boykot seperti itu. Kira-kira menurut Zaki, apakah bisnis kedepannya untuk KFC sendiri, kalau seandainya nih misalnya nanti Zaki memiliki peluang atau opportunity untuk membuka bisnis KFC, apakah masih tetap bisa berjalan di tengah kondisi pemboikotan dan lain sebagainya oleh masyarakat, khususnya mungkin di Indonesia seperti itu kira-kira? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau kita melihat secara cultural, apalagi Indonesia ini kan negara muslim terbesar, itu kalau kita menarik kisah ke perang antara Israel dan Palestina, tentu juga tidak bisa kita lepaskan dari perang agama. Ya, jadi tentu bakal sangat berpengaruh terhadap bisnis KFC, yang mana kita ketahui bisnis KFC, McDonald dan sebagainya kan kita ketahui bahwa bisnis ini berafiliasi kepada Israel gitu kan, sehingga isu pemboikotan pasti akan terjadi gitu. Kalau dilihat potensinya ke depan, itu adalah sebuah ancaman yang pasti akan datang, Pak, di negara kita yang seperti ini gitu. Tapi itu tentu jadi pertimbangan yang cukup cukup besar sih kalau emang mau masuk ke franchise KFC gitu, karena resikonya juga cukup tinggi gitu. Tapi yang saya lihat juga KFC ini sebagai sebuah brand kan udah punya segmennya sendiri gitu. Jadi ya tergantung, kalau itu tergantung dari preferensi franchisernya lagi, Pak. Kalau dia ngerasa bahwa resiko pemboikotan itu bisa diminimalisir dengan segmentasi yang mungkin bisa dia jangkau lebih luas gitu, mungkin bisa juga gitu kita adopsi lah KFC ini untuk menjadi franchise kita sendiri, Pak. Demikian, Pak. Baik, yang kedua, untuk tadi ada kelebihan dan kekurangan yang mungkin dijelaskan oleh Zaki sendiri, melihat bahwa ketika kita mau mulai bisnis, apakah bisnis yang dalam bentuk fisik atau barang itu lebih menjanjikan dibandingkan jasa. Nah, kalau saya kasih pilihan misalnya Zaki, saya kasih misalnya modal 100 juta, Zaki akan memilih bisnis yang fisik, misalnya food and beverage, F&B, atau bisnis jasa misalnya kesehatan atau gym, fitness, atau misalnya lembaga pendidikan gitu ya kayak bimbel dan sebagainya. Mungkin kalau Zaki sendiri, Zaki lebih prefer kemana dan alasannya apa kira-kira? Baik, Pak. Kalau saya pribadi, tentu saya bakal melihat dulu, Pak, lokasinya di mana. Itu yang menjadi pertimbangan pertama saya. Kalau saya melihat, kalau sekiranya saya berada lokasinya di sekitaran kampus, Ya, saya melihat bahwa FNB ini udah cukup besar gitu kan, persaingannya cukup ketat. udah banyak pemain ya. Mungkin produk jasa akan saya ambil. Hmm. Betul, sudah banyak pemain. Maka produk jasa yang saya ambil, Pak. Kayak tadi mungkin fitness, sehingga persaingannya kan agak lebih longgar, sehingga potensi keuntungan akan jauh lebih saya bisa dapatkan. Seperti itu. Tapi kalau tempatnya itu mungkin agak jauh dan persaingannya juga agak lebih rendah gitu, mungkin produk F&B akan saya juga jadikan opsi. Karena kayak tadi saya sampaikan, F&B ini perputaran uang cepat gitu. Jadi tadi yang awalnya 100 juta mungkin modal awal, ketika saya masuk ke situ dalam 1-2 bulan ke depan saya bisa mengkalkulasikan jauh lebih besar. Demikian, Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kamu setelah lulus mau jadi karyawan atau memulai bisnis nanti setelah wisuda?
Ya, insya Allah saya jadi pengusaha dulu Pak, karena saya tidak suka terikat orangnya gitu. Jadi memang secara basic saya kayaknya lebih cenderung ke pengusaha gitu. Itu Pak. Oke, bagus. Terima kasih Zaki untuk hari ini ya, presentasi hari ini bagus dan beberapa pertanyaan tadi juga bisa dijawab dengan baik. Oke, presentasi. Oke. Oke, baik, saya coba lanjutkan. Jadi teman-teman jangan salah milih jurusan. Kemudian kalau memang sekarang udah masuk ke prodi kewirausahaan, jangan nyesel ya, karena menurut saya nggak ada sesuatu yang sia-sia dan menurut saya peluang teman-teman untuk mengembangkan bisnis setelah lulus itu juga ketika kita mulai dari lulus kuliah, peluang gagalnya memang pasti ada, tapi kalau kita baru mulai yang pernah saya jelaskan di awal, kita mulai berbisnisnya di umur di 50, sedangkan jatah gagalnya tinggal sedikit dan semangat dan kesehatan juga semakin turun, ya itu juga jadi tantangan juga. Tapi kalau misalnya Zaki umur 22 lulus dari Universitas Jambi, kemudian sampai umur 40 ya, misalnya Zaki kayak saya mungkin gagal sampai 10 usaha misalnya ya. Tapi mungkin dari sampai umur 40 itu Zaki ada nemu sesuatu yang bisa diambil. Wah, kayaknya saya lebih cocok ke bisnis food and beverage atau bisnis jasa ya. Dan menurut saya ini bidang saya dan saya memang suka di sana dan peluang uangnya ada di sana. Ini sudah berarti kita bisa kegagalan yang kita dapatkan selama 20 tahun kita mencari peluang usaha itu bisa kita dapatkan dan menurut saya itu baik karena jangan sampai juga kita baru mulai usaha pas mau pensiun dapat uang pensiun misalnya ya kerja di Telkom misalnya atau di BNI misalnya atau di BUMN lulus baru pensiun umur 55 kemudian baru mulai dan tiba-tiba uang bisnisnya yang kita bangun itu gagal dan kita kolaps dan itu sangat beresiko sekali. Tapi kalau mulai dari umur muda saya pun juga baru mulai itu di umur 29. Harusnya kalau saya lebih muda lagi, mungkin saya bisa lebih maksimal lagi. Nah, ini bagus buat Zaki, buat teman-teman referensi yang lain ya, bahwa kita memulai itu bisa dari sedini mungkin, dari yang kecil. Pak, saya nggak punya modal ya, kita bisa jadi dropshipper, bisa jadi affiliate marketers, bisa jadi ya, penjual ya, reseller dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan dengan modal seadanya sehingga kita bisa memulai dari yang kecil dulu. Thank you Jaki untuk sharing hari ini, bagus ya. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, saya minta izin sekitar 35 menit ke depan, sebelum jam 5 kita siap-siap untuk ngabuburit cari buka ya. Oke rekan-rekan semua, hari ini kalau kemarin beberapa materi sebelumnya saya menjelaskan mengenai latar belakang, keuntungan ya, kelebihan, keuntungan, kerugian dalam berbisnis di bisnis franchise dan juga jenis-jenis bisnis franchise yang mungkin teman-teman bisa masuki pada saat nanti setelah lulus dari kampus Universitas Jambi. Nah hari ini erat kaitannya berhubungan dengan hukum mungkin ya perjanjian waralaba. Artinya ketika kita akan bekerja sama dengan orang lain itu pasti ada yang namanya kontrak, ada yang namanya perjanjian yang harus kita penuhi dan kita harus ikuti sehingga kita jangan sampai salah memilih waralaba karena mungkin nanti kita bisa kena ini ya pada saat kita kontraknya kita nggak berjalan dengan baik kita bisa kena tuntut secara hukum sehingga kita berurusan dengan hukum dan ini juga harus hati-hati. Nah, kenapa hari ini kita membahas mengenai perjanjian yaitu salah satunya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, jadi perjanjian waralaba ini adalah dokumen penting ya berupa kontrak ya yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab antara si franchisor dan franchisee ya. Dan ini berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, syarat, ketentuan yang harus dipenuhi selama masa waralaba. Misalnya teman-teman mau ngambil franchise Momoyo atau apa Mixu misalnya ya. Selama 2 tahun kontrak, teman-teman harus membayar sewa franchise fee-nya harus dibayar setiap bulan atau
di awal harus menyetor senilai 100 juta misalnya ya, kemudian franchise fee-nya, bahan bakunya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus rekan-rekan sebagai calon-calon next entrepreneur harus benar-benar hati-hati dalam memilih franchise yang baik, jangan juga nanti memberatkan dan teman-teman juga kesulitan untuk memenuhi kewajiban tersebut ya. Jadi dalam kontrak dan perjanjian waralaba kita harus benar-benar sebagai seorang franchisee ya, orang yang membeli izin franchise dari franchisor itu harus hati-hati karena ini berkaitan dengan perjanjian hukum ya, seperti itu. Nah, unsur-unsur penting dalam perjanjian waralaba atau franchise yang pertama identitas para pihak ya, misalnya tadi Zaki mau berbisnis franchise F&B misalnya ya, es krim Momoyo misalnya di depan kampus Unja misalnya. Yang pertama ya harus jelas, biasanya juga si pihak franchisor punya tim legal dan mereka akan pasti diminta itu identitas diri ya. Jadi kalau kemarin saya pengalaman pernah menjalankan bisnis franchise ya pasti kita membuat suatu kontrak kerjasama, hak dan kewajiban kita ya, identitas kita, bahkan di beberapa franchise tertentu itu harus di depan notaris untuk perjanjian kerjasamanya seperti itu. Kemudian definisi waralaba sendiri kita harus jelas bisnis waralaba yang kita ambil itu mulai dari logo, biasanya mereka juga si franchisor ini sudah mendaftarkan mereknya ke ini ya, ke Haki gitu ya, merek dagangnya, logo, izin usaha gitu ya, sistem operasionalnya. Jadi si pihak franchisor pun juga sudah akan memberikan yang jelas ke si franchisee agak tahu untuk izin-izin usahanya pun juga legal, termasuk mungkin kalau misalnya bisnis makanan ada BPOM-nya atau sertifikasi halalnya gitu ya, seperti itu. Jadi memang harus jelas dan teman-teman juga sangat penting pada saat nanti kita buka cabang di Sarolangun atau di Morobungu, tiba-tiba didatangin oleh dinas kesehatan ataupun dinas lingkungan hidup, juga kita harus punya legalitas gitu ya, seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban. Jadi pada saat kita melakukan kerjasama perjanjian franchise, kita harus tahu kewajiban masing-masing pihak ya, seperti hak pewaralaba dalam memberikan pelatihan, dukungan, quality control, ya produk, ya ketersediaan produk. Jangan sampai juga misalnya teman-teman mau ngambil franchise The Kriuk ya misalnya, apa ayam goreng misalnya. Kemudian teman-teman ketersediaan produknya nggak terjamin. Jadi pada saat produknya habis, teman-teman nggak bisa ngambil produk ya. Sedangkan di Bungo lagi banyak nih orang yang minat gitu ya. Ini juga jadi perhatian bahwa stok ketersediaan produk, pengiriman produk ya, inventory, sistem, kemudian pelatihan karyawan itu juga harus diperhatikan agar bisnis teman-teman continue ya, kan kita berbisnis itu bukan hanya 1 bulan 2 bulan, tapi harapannya bisa berlangsung secara terus menerus. Bahkan mungkin kalau teman-teman sudah bisnisnya sudah berjalan dan teman-teman punya kemampuan untuk mandiri, mungkin bahkan ya teman-teman bisa membangun brand sendiri gitu ya. Misalnya kita selesai bisnis es krim Mixu misalnya, kita buat merek Zaki es krim misalnya gitu ya, bisa kita lakukan seperti itu. Jadi artinya kita harus mengerti hak dan kewajiban, kemudian tanggung jawab kita ya, termasuk izin-izin, legalitas, kemudian juga kewajiban yang harus dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun. Biasanya mereka setiap franchise itu memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang membeli bahan baku, ada juga yang kita harus membayar franchise fee setiap bulan, atau cukup membayar di awal izinnya, terus mereka akan melatih, kemudian nanti ada tim quality control, pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi memang tergantung si pihak franchise-nya, si franchisor ini aturan dan sistem SOP-nya seperti apa. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah jangka waktu dan wilayah operasi. Misalnya tadi Zaki berasal dari Muaro Bungo, Zaki pengen megang Kabupaten Bungo itu dipegang oleh Zaki untuk
franchise-nya, jadi nggak ada orang lain yang akan masuk ke sana. Jadi kita harus tahu juga untuk wilayah operasi dan juga jangka waktunya berapa lama gitu ya. Jangka waktu kerjasama antara pihak franchisor dan franchisee ini berapa lama durasinya. Jadi jangka waktu perjanjian itu juga harus jelas di surat kontrak perjanjian. Kemudian wilayah operasinya tadi ya apakah di Bungo atau bisa megang di Provinsi Jambi. Pada saat bisnis kita berkembang di Bungo, kita pengen buka cabang di Bangko atau di Sarulangun atau di Sungai Penuh ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian biaya-biayanya ya, biaya ini tadi yang saya jelaskan, bisa biaya awal, franchise fee mungkin kita bahas di materi sebelumnya ada kayak Indomaret, kita nyetor 500 juta gitu ya di awal, ada biaya awal franchise fee, biaya royalti yang mungkin tiap bulan dibayar ya, biaya pemasaran dan lain sebagainya. Kalau kemarin saya pernah sempat mau untuk BB Selamat ya, yang saya kemarin itu sempat awal itu dulu saya pengen suka bebek ya. Jadi buka franchise BB Selamat, ternyata mereka sistemnya bayar di awal gitu ya, seperti itu. Jadi memang macam-macam ya. Kalau yang kemarin yang saya ambil franchise Soto Lamongan Abbas, itu saya ngambil dia memberikan izin dan untuk menggunakan nama. Kemudian yang kedua kita membeli bahan baku dengan mereka seperti itu. Jadi sistemnya berbeda-beda sesuai dengan aturan atau SOP yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang teman-teman perhatikan selanjutnya selain tadi durasi kerjasama dan wilayah operasi, teman-teman juga harus memperhatikan terkait support dari mereka ya, standar operasional, apakah kita beli izin merek, apakah kita beli bahan baku yang pernah saya lakukan, atau teman-teman membelikan package ya, jadi mereka akan mensupport kita dari awal sampai akhir setiap bulannya, ada tim quality control, standar operasional ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana operasi itu bisa dijalankan dengan SOP yang sudah dibuat oleh mereka. Mulai dari bahan baku pada saat membuat ayam goreng, misalnya kayak KFC kan, rasa KFC antara KFC 1, KFC di Jambi dengan KFC di Jakarta itu sama, KFC di Palembang juga sama. Jadi artinya mereka punya standar operasional yang dibuat sehingga semuanya terstandarisasi. Dukungan ini biasanya kayak pelatihan ya, bantuan pemasaran, iklan ya yang dinaikkan, dan termasuk juga pasokan bahan baku. Jangan juga nanti bisnis sudah berjalan ternyata bahan bakunya kosong gitu ya, ini juga berimpact pada continuity dari bisnisnya yang teman-teman jalankan. Jadi teman-teman harus bisa melihat stokisnya ada di mana. Misalnya teman-teman buka suatu franchise di wilayah tertentu, stokisnya mereka di wilayah tersebut aman enggak, misalnya dari titik terdekat berapa jauh gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman bisnis sudah berjalan ternyata stok bahan baku nggak jalan dan bisnis teman-teman akhirnya tutup karena terkait operasional. Nah, ini yang harus diperhatikan dan dengan jeli, karena ini berkaitan dengan uang dan investasi modal yang sangat besar yang kita keluarkan. Kalau kita investasi misalnya katakanlah 200 juta, 500 juta dalam memulai suatu bisnis franchise, namun ternyata support yang diberikan tidak berjalan dengan baik ya, biasanya bisa terlihat dari jumlah cabang ya. Kalau misalnya bisnis franchise tersebut bagus, biasanya mereka cabangnya ada di mana-mana, supportnya bagus, kalau ada kendala mereka sangat support gitu ya. Ini juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha tersebut. Kemudian pengakhiran perjanjian ya, ini kalau juga dan terjadi pada saat ada terjadi penyelesaian sengketa ya, mungkin pada saat kita menjalankan bisnis bisa aja tidak berjalan dengan baik ya. Misalnya Zaki pada saat menjalankan bisnis Momoyo nanti di Sarolangun, wah kayaknya si Momoyo ini royalty fee-nya sangat besar, setiap bulan saya harus dari keuntungan harus membagi 50% daripada saya menjalankan bisnis ini dan saya juga margin yang kecil, mendingan saya bangun bisnis es krim sendiri dengan nama sendiri Zaki Es Krim misalnya, itu bisa aja terjadi. Jadi yang pertama kita harus juga melihat pengakhiran perjanjian, syarat dan ketentuan untuk pengakhiran perjanjian itu seperti apa ya, konsekuensinya apa, kan biasanya ada tuh ya. Jadi kita harus perhatikan
Jangan sampai juga memberatkan kita pada saat kita mengakhiri perjanjian kerjasama, kita malah dituntut nilainya ratusan juta ya. Jadi teman-teman harus melihat pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perjanjiannya kita selesai sebelum perjanjian selesai, misalnya kontrak 2 tahun, tapi di tahun pertama kayaknya kita nggak bisa melanjutkan karena secara operasional cost dan biaya yang kita keluarkan sangat besar sehingga tidak nutup marginnya. Karena ingat ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa bisnis itu tidak selalu untung, somehow kita bisa rugi, jadi bisa aja ya kerjasamanya kita nggak bisa lanjutkan hingga 2 tahun, misalnya 3 tahun, hanya 1 tahun ternyata harus kita tutup karena biaya operasional cost listrik, karyawan, sewa tempat itu harus kita bayarkan dan nggak nutup dengan pendapatan. Ingat ya, bisnis itu naik turun, nggak selamanya untung, jadi harus harus benar-benar kita mengetahui saat buruk itu terjadi, bagaimana konsekuensi yang kita terima sebagai seorang franchisee gitu ya. Kemudian penyelesaian sengketanya seperti apa melalui mediasi, arbitrase dan lain sebagainya. Jadi kita harapannya ini bisa menjadi poin penting buat teman-teman sebelum memutuskan mengambil suatu bisnis franchise, karena konteks yang saya jelaskan saat ini adalah mata kuliah manajemen bisnis franchise. Jadi teman-teman benar-benar harus memperhatikan aspek-aspek kerjasama kontrak perjanjian agar tidak memberatkan ke depannya ya. Jangan sampai kita sudah habis ratusan juta ya, sewa tempat, renovasi tempat, beli mesin dan lain sebagainya, tiba-tiba bisnis dilanda COVID misalnya waktu itu ya, dilanda COVID, akhirnya bisnis kita tutup dan kita tiba-tiba ditambah dengan sengketa dengan si pihak franchisor dan kita dituntut dan harus bayar ratusan juta lagi. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi ini yang harus kita perhatikan buat rekan-rekan semua dalam memulai bisnis. Jadi perjanjian ini menjadi hal yang sangat urgent dan penting untuk menghindari terjadinya sengketa antara pihak franchisor dan franchisee ya, seperti itu. Kemudian yang pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tips mungkin dalam membuat suatu perjanjian waralaba. Yang pertama, pahami dengan seksama setiap pasal ya. Jadi kemungkinan ya kita bisa juga membawa tim ahli atau dengan notaris ya, kita harus baca benar-benar apakah pasal-pasal dari perjanjian itu memberatkan kita ke depannya ya misalnya. Kemudian yang kedua, konsultasi dengan ahli hukum jika merasa kesulitan memahami isi perjanjian ya, sama bahasa hukum. Mungkin buat kita yang seorang ekonomi ya, anak ekonomi, manajemen yang calon bisnis itu kita lebih berpikir praktis, tapi beberapa poin-poin yang berkaitan dengan hukum mungkin kita nggak dalam gitu ya, mungkin kita bisa mengajak tim ahli hukum yang bisa kita hire untuk membantu apakah poin-poin kerjasama ini memberatkan kita atau tidak ke depannya ya, apakah menguntungkan kita atau tidak ke depannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan ragu untuk menegosiasi yang teman-teman anggap tidak sesuai ya, atau memberatkan. Jadi misalnya ada beberapa poin yang menurut teman-teman itu tidak cocok dan tidak setuju, ya mungkin teman-teman bisa melakukan negosiasi untuk hal-hal yang menurut teman-teman bisa memberatkan ya. Kemudian perhatikan detail-detail kecil dalam perjanjian, jangka waktu, biaya, standar operasional, SOP-nya ya. Jadi kita sebagai seorang calon-calon franchisee ya, kita benar-benar harus detail, jangka waktu, SOP, cost yang kita keluarkan ya. Kemudian SOP yang dibuat oleh mereka sehingga bisa kita pahami, kita ikuti dan kita lakukan sesuai dengan kewajiban kita. Yang terakhir, jangan lupa simpan salinan perjanjian waralaba yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Misalnya udah ditandatangani di depan notaris, kopinya kita simpan, jadi pada saat nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa mengajukan SU atau pengajuan arbitrase yang terkait sengketa antara si pihak franchisor dan franchisee. Nah, di Indonesia sendiri untuk peraturan perundangan dan aspek hukum yang mengatur terkait franchise ya, itu ada beberapa aturan. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007. Jadi ini adalah landasan hukum utama yang mengatur mengenai waralaba atau bisnis franchise di Indonesia.
Yang kedua, terkait aspek hukum lainnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Jadi perjanjian waralaba pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum KUH Perdata ya mengenai perjanjian. Jadi kalau kebetulan istri saya juga dosen di hukum, Fakultas Hukum, jadi ada biasanya kalau perjanjian itu ketika sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak kita harus comply karena ini sudah berhubungan dengan Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, undang-undang ini berlaku dalam konteks waralaba terutama terkait dengan hak-hak konsumen ya. Jangan juga kita udah kerjasama tapi yang konsumen kita malah dibebankan sehingga konsumen lari dan akhirnya ya nggak mau beli produk kita. Jadi memang harus diperhatikan beberapa poin terkait aspek hukum dalam menjalankan suatu bisnis waralaba. Nah, hak dan kewajiban dalam waralaba yang pertama si franchisor atau si pemilik izin waralaba tersebut bahwa mereka berhak menerima royalti dan biaya lain, mengawasi dan mengendalikan ya, memberikan dukungan dan mengakhiri perjanjian. Ya pasti sebagai misalnya kemarin Pak Puspo Wardoyo ya sebagai pemilik waralaba ayam bakar Wong Solo atau misalnya Pak Gideon yang punya Apotika 24 ya pasti dia ingin semua gerai Apotika 24 di seluruh Indonesia punya standar yang sama, layanan yang sama, open 24 jam ya. Kemudian termasuk Pak Puspo punya 30 cabang, pasti dia pengen semua cabangnya itu memiliki cita rasa yang sama, layanan yang sama, seperti itu ya. Jadi pasti mereka akan full mengendalikan agar bisnisnya terus berjalan dan berlangsung dengan merek yang mereka miliki ya. Kemudian penerima waralaba atau kita sebagai seorang franchisee ya berhak menggunakan merek dan sistem, mendapatkan dukungan dan dalam menjalankan bisnis. Intinya ingat bahwa ketika kita menjalankan bisnis adalah bagaimana kita bisa make profit ya, mencari keuntungan sehingga kita bisa membayar gaji karyawan, mendapatkan keuntungan, mengembangkan bisnis, ekspansi dan lain sebagainya sehingga bisnisnya makin berkembang dan tumbuh seperti itu. Oke, rekan-rekan semua itu mungkin terkait perjanjian waralaba yang harus teman-teman perhatikan banyak hal poin per poin ya. Kita memang bukan jurusan Fakultas Hukum, namun kita harus sedikit mengerti ini berkaitan dengan perjanjian kontrak yang tentunya bisa berimpact ke keberlangsungan bisnis teman-teman pada saat nanti menjalankan bisnis tersebut. Oke, nah selanjutnya ini bisnis tugas manajemen bisnis franchise berikutnya untuk minggu depan. Jadi minggu depan ini tugas keempat manajemen bisnis waralaba. Saya pingin teman-teman coba mulai ya, mungkin walaupun teman-teman ini masih ini ya di gambarannya ya. Jadi teman-teman ini diasumsikan dikasih modal nih 100 juta sama orang tuanya setelah lulus dari S1 Unja. Bisnis apa yang cocok misalnya ya teman-teman dari referensi kemarin, kayaknya bisnis bimbel Primagama cocok nih saya buat di Sasarolangun misalnya. Atau saya pengen bisnis franchise aja lah. Atau saya pengen bisnis teh tarik atau apapun yang menurut teman-teman suka, atau teman-teman pengen franchise salon dan lain sebagainya, gym ya. Jadi dengan modal 100 juta ini bisnis apa yang pengen teman-teman buka? Pak, kayaknya kalau dari saya browsing-browsing ayam gedebuknya Next Carlos modalnya bisa 100 juta Pak. Saya kayaknya menarik karena Next Carlos kan banyak viewersnya dan kayaknya ayam gedebuknya enak nih, saya pengen buka cabang nih di Morobungu Pak misalnya ya. Kemudian yang kedua, jika memilih bisnis franchise, bisnis brand apa yang Anda pilih, kenapa, di mana lokasinya, coba hitung-hitung bisnis BIP-nya, ya apa yang harus Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Jadi buat penjelasan sederhana yang mungkin kenapa teman-teman milih gitu ya. Pak, saya pengen bisnis franchise Thai tea Pak, atau saya ingin bisnis pempek Pak Raden Pak, atau saya ini Pak, saya pengen bisnis bimbel gitu atau gym atau K24 Pak gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga, jika memilih membangun bisnis sendiri, bisnis apa yang akan Anda bangun, jelaskan ya.
Jadi mungkin teman-teman kasih gambaran, wah Pak kayaknya saya pernah buat bisnis plan dan ini pengen saya jalankan, dan ini kayaknya daripada saya harus bayar royalti fee 100 juta, mendingan saya bangun sendiri. Misalnya saya mau bangun toko kelontong Pak, atau saya pengen buat ayam geprek aja lah Pak di Moro Jambi di Sengeti Pak, atau misalnya saya pengen bisnis kebun atau apapun itu yang menurut teman-teman oke dan masuk akal. Jadi teman-teman mulai bisa menganalisa, melihat prospek ya dengan modal yang ada, sehingga teman-teman bisa ke depannya bisa mencoba untuk menjalankan ya. Silakan dianalisa. Buat analisa sederhana, nggak usah sekompleks bisnis plan, cukup menjelaskan aja misalnya apa yang teman-teman pilih, bisnis franchise ya dengan modal 100 juta atau bangun sendiri gitu ya. Kenapa kalau milih bangun sendiri, kenapa ya? Alasannya karena saya lebih suka tanpa harus dipengaruhi oleh franchisor Pak. Kalau franchisor kan banyak mintanya nih Pak, banyak syaratnya. Di perjanjian kontrak banyak minta A, B, C, D, E. Tapi kalau bangun sendiri kan mereknya saya bangun sendiri ya, modalnya bisa saya optimalkan untuk beli bahan baku barang untuk kita jual gitu ya. Itu teman-teman yang bisa pilih, sehingga teman-teman bisa mulai memiliki pengetahuan dasar bagaimana mengembangkan bisnis lewat ya analisa yang teman-teman lakukan ya. Nah untuk minggu depan mungkin dari kelas ada Merina Claudia Denisa untuk present dari hasil tugasnya seperti itu ya. Merina ada di kelas ini saat ini? Marina Claudia ada ya? Marina? Oke, Marina nanti ini ya silakan dibuat tugasnya dan dijelaskan ya. Ya, Pak. Oke. Nanti Marina bisa jelaskan dalam misalnya 6 PowerPoint atau 6 slide ya, atau 3 slide aja cukup. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan dengan baik. Oke, sampai sini sudah ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup nanti absen terkait tugas atau materi yang saya ajar hari ini terkait perjanjian kontrak franchise ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya izin absen dulu sebelum nanti materinya saya akan share. Oke, silakan. Yang pertama Ari Hidayat ada? Apa Hadir, ya? Pak. Oh, ada. Oke. Berliana Fadila, Hadir, Pak. kemudian Fiona, Hadir, Pak. Immanuel Diera Fadil, Hadir, Pak. Zaki, Hadir, Pak. kemudian Wilsa, Hadir, Pak. terima kasih, Merina Claudia, Hadir, Pak. Al-Hifat Fadli, Hadir, Pak. kemudian Wira Priyata, Hadir, Pak. Natasha Putri, Hadir, Pak. Nanti, Hadir, Pak. Wahyu Erdi, Hadir, Pak. Talenta, Oke, Alfa, Marula Situmeang, Alfa, Ananda Abdullah, Alfa ya. Oke, baik. Saya pikir cukup untuk hari ini, rekan-rekan semua. Nanti materinya saya kirimkan. Ini mungkin bisa jadi dasar buat teman-teman memahami bisnis franchise dari sisi perjanjian kerja, dan ini juga menyangkut keberlangsungan bisnis. Jadi biasanya kayak izin usaha, perjanjian kontrak kerja dengan franchise itu harus dipegang ya, karena kita akan bertemu dengan banyak orang, mulai dari pemerintah ya, kemudian regulator ya sebagai izin, kemudian juga nanti keperluan kita untuk ke dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bisnis kita, sehingga kalau kita memiliki izin usaha, kontrak kerja dan lain sebagainya yang lengkap,
keberlangsungan bisnis kita juga bisa bertahan dan bisa berlangsung ya. Jadi kita nggak ada masalah dengan hukum dan lain sebagainya. Saya pikir cukup teman-teman. Memang bisnis itu nggak hanya jualan, tapi juga harus memperhatikan beberapa poin-poin lain. Misalnya hari ini saya bayar pajak KPP Pratama, jadi kita harus benar-benar comply bahwa bisnis yang kita jalankan itu juga harus mengikuti aturan dari pemerintah setempat ya. Kita harus bayar pajak, dispenda ya, pajak reklame, belum lagi pajak tahunan ke KPP Pratama, banyak yang kita keluarkan, tapi selagi bisnisnya masih berjalan dan bisnis masih bisa menguntungkan ya, kita harus comply. Daripada bisnis kita ditutup izinnya, mending kita comply dengan aturan yang ada ya, seperti itu. Saya pikir cukup teman-teman untuk perjanjian kontrak waralaba hari ini. Kemudian materi nanti saya akan kirimkan, kemudian tugasnya tolong dibuat untuk di minggu depan ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya dan selamat berbuka. Salam Pak, makasih Pak. Pak.